Everybody's falling in love and I'm falling behind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ayu Anggreni dengan NIM 2103288. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai studi kelayakan bisnis. Video ini saya buat sebagai salah satu pemenuhan tugas akhir untuk mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis yang diampu oleh Bapak Wahyu SST/MP. Langsung saja kita ke materinya. Sebelum itu, apa sih studi kelayakan bisnis? Studi kelayakan bisnis merupakan proses analisis yang komprehensif untuk menilai potensi keberhasilan suatu usaha atau bisnis sebelum dilaksanakan secara penuh. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan apakah suatu usaha tersebut layak untuk dijalankan atau tidak, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberlanjutannya. Pertama-tama, aspek ekonomi menjadi fokus utama dalam studi kelayakan bisnis. Ini meliputi analisis pasar yang mencakup ukuran pasar, tren permintaan, dan potensi pertumbuhan. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan aspek finansial seperti estimasi biaya operasional, proyeksi pendapatan, serta perhitungan potensial keuntungan dan kerugian yang mungkin terjadi. Studi ini membantu para pengusaha untuk memahami apakah usaha mereka mampu bersaing dan menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan operasionalnya dalam jangka waktu yang mereka inginkan. Yang selanjutnya ada faktor teknologi. Faktor teknologi juga sangat penting dalam konteks studi kelayakan bisnis ini. Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi model bisnis secara signifikan, baik dalam hal efisiensi operasional maupun dalam menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Oleh karena itu, studi kelayakan bisnis mencakup evaluasi terhadap teknologi yang dibutuhkan, infrastruktur yang diperlukan, serta kemampuan untuk mengadopsi inovasi baru yang dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi. Kemudian ada aspek hukum juga tidak boleh diabaikan dalam studi kelayakan bisnis. Setiap usaha harus mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di bidangnya. Ini termasuk perizinan yang diperlukan, kewajiban pajak, serta ketaatan standar lingkungan dan sosial yang berlaku. Kegagalan untuk mematuhi hukum dapat mengakibatkan sanksi atau bahkan penutupan usaha, sehingga penilaian ini sangat penting untuk memitigasi resiko yang terkait dengan aspek hukum. Penjadwalan atau timeline juga menjadi bagian integral dari studi kelayakan bisnis. Ini dapat mencakup perencanaan langkah-langkah implementasi, alokasi sumber daya, dan estimasi waktu yang diperlukan untuk mencapai titik impas atau break even point yang biasa kita sebut BEP, atau untuk mencapai target keuangan yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan aspek penjadwalan secara cermat, para pengusaha dapat mengoptimalkan penggunaan waktu dan mengurangi resiko penundaan yang dapat mengurangi kesuksesan bisnis mereka. Secara keseluruhan, studi kelayakan bisnis adalah alat yang penting bagi para pengusaha untuk mengambil keputusan strategis yang informasional dan berbasis data sebelum mereka memulai atau mengembangkan sebuah bisnis dari mereka. Dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan seperti ekonomi, teknologi, hukum, dan penjadwalan, mereka dapat meningkatkan peluang keberhasilan dan mengurangi resiko yang mungkin timbul selama operasional bisnis mereka. Adapun tujuan studi kelayakan bisnis merupakan tahapan yang krusial dalam proses perencanaan dan evaluasi untuk menentukan apakah suatu proyek atau usaha layak dilaksanakan atau tidak. Tujuan utama dari studi kelayakan bisnis adalah untuk mengidentifikasi potensi keberhasilan dan solusi yang mungkin dihadapi sebelum memasuki tahap implementasi penuh. Dalam konteks ini, ada beberapa tujuan khusus yang perlu dicapai melalui studi kelayakan bisnis, yang secara keseluruhan membantu mengoptimalkan peluang bisnis dan mengurangi kemungkinan kegagalan. Mari kita eksplorasikan lebih dalam mengenai setiap tujuan utama studi kelayakan bisnis tersebut. Yang pertama, menghindari resiko kerugian. Langkah pertama yang paling
Dan paling fundamental dalam studi kelayakan bisnis adalah identifikasi dan analisis resiko potensial yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis di masa depan. Resiko ini dapat berasal dari berbagai faktor seperti perubahan pasar yang cepat, perubahan kebijakan pemerintah, perubahan teknologi, atau bahkan resiko operasional internal seperti manajemen yang tidak efektif atau sumber daya yang tidak terampil. Dengan melakukan analisis yang teliti terhadap resiko-resiko ini, para pengusaha dapat merancang strategi mitigasi yang tepat untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi. Strategi mitigasi risiko dapat mencakup diversifikasi produk atau layanan, pengelolaan keuangan yang hati-hati, penggunaan instrumen keuangan untuk melindungi dari fluktuasi pasar atau bahkan pengembangan rencana kontingensi untuk menghadapi skenario yang buruk. Dengan memprioritaskan penghindaran resiko, bisnis dapat meningkatkan daya tahan dan ketahanan terhadap perubahan lingkungan eksternal yang tidak dapat diprediksi. Kemudian memudahkan perencanaan. Perencanaan yang matang adalah fondasi dari setiap usaha bisnis yang sukses. Studi kelayakan bisnis membantu dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan untuk merancang rencana bisnis yang komprehensif dan berkelanjutan. Ini termasuk estimasi keuangan yang akurat, proyeksi penjualan, analisis pasar yang mendalam, serta perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dan teknologi. Dengan memahami secara menyeluruh tantangan dan peluang yang ada, perencanaan yang dapat diseimbangkan dengan baik untuk mencapai tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Rencana bisnis yang efektif juga mencakup beberapa strategi pemasaran yang jelas, strategi operasional yang efisien, dan penilaian yang akurat terhadap kekuatan dan kelemahan pesaing. Dengan memfasilitasi perencanaan yang komprehensif, studi kelayakan bisnis memberikan landasan yang kokoh bagi keberhasilan bisnis di masa depan. Tujuan yang selanjutnya yaitu memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Setelah perencanaan diselesaikan, langkah berikutnya adalah studi kelayakan bisnis adalah memfasilitasi implementasi dan pelaksanaan rencana bisnis tersebut. Ini biasanya melibatkan pengadaan sumber daya, pembelian peralatan, pengaturan sistem operasional, serta perekrutan dan pelatihan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan spesifik dalam suatu perusahaan. Dengan persiapan yang matang, proses implementasi dapat berjalan lebih lancar, mengurangi resiko kesalahan atau keterlambatan yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis secara keseluruhan. Pada tahap ini, manajemen proyek yang efektif sangat penting. Hal ini melibatkan pengelolaan timeline, anggaran, dan sumber daya yang cermat untuk memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana. Komunikasi yang jelas dan efektif antara tim manajemen dan tim pelaksana juga merupakan kunci keberhasilan dalam memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu memudahkan pengawasan. Pengawasan yang efektif adalah langkah penting dalam mengelola atau memantau kinerja bisnis secara keseluruhan. Studi kelayakan bisnis membantu dalam merancang sistem pengawasan yang efektif untuk memonitor perkembangan bisnis secara teratur. Kemudian dengan menetapkan indikator kerja seperti KPI yang relevan dan sistem pelaporan yang tepat waktu, manajemen dapat dengan cepat mengidentifikasikan tren positif dan masalah potensial yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Pengawasan yang baik juga membantu dalam mengevaluasi efektivitas strategi bisnis yang telah diimplementasikan dan sesuai rencana jika diperlukan. Dengan demikian, studi kelayakan bisnis tidak hanya memfasilitasi implementasi awal, tetapi juga memastikan bahwa bisnis tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu memudahkan pengendalian. Pengendalian yang efektif adalah kunci untuk mempertahankan proses bisnis yang stabil dan efisien. Melalui studi kelayakan bisnis, pengusaha dapat merancang dan menerapkan sistem pengendalian internal yang memang sudah sesuai dengan karakteristik dan skala bisnis mereka. Ini biasanya mencakup pembuatan prosedur operasional perusahaan atau SOP, pengelolaan keuangan yang ketat, implementasi kebijakan dan prosedur yang
yang jelas, serta pengelolaan resiko yang terintegrasi. Dengan pengendalian yang kuat, bisnis dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan sumber daya, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempertahankan konsistensi dalam pencapaiannya. Pencapaian tujuan bisnis jangka panjang. Pada akhirnya, pengendalian yang baik juga berkontribusi pada keberlanjutan bisnis dan membangun reputasi yang baik di mata pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, studi kelayakan bisnis bukan hanya sekadar alat untuk menghitung kemungkinan keuntungan finansial dari suatu proyek, tetapi juga merupakan pendekatan komprehensif untuk memastikan bahwa semua aspek yang terlibat dalam bisnis telah dipertimbangkan secara baik dengan menyeluruh. Dengan mengintegrasikan aspek-aspek seperti menghindari resiko kerugian, memfasilitasi perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efisien, pengawasan yang efektif, dan pengendalian yang kuat, studi kelayakan bisnis juga membantu meminimalkan ketidakpastian dan meningkatkan kesempatan untuk mencapai tujuan bisnis secara berkelanjutan. Dalam era bisnis yang dinamis dan kompleks saat ini, studi kelayakan bisnis menjadi lebih penting dari sebelumnya sebagai alat untuk membantu pengusaha mengelola resiko, mengoptimalkan peluang, dan menjaga keberlanjutan bisnis dalam jangka waktu yang panjang. Dengan demikian pengembangan keterampilan dalam melakukan studi kelayakan bisnis merupakan investasi yang berharga bagi setiap pemimpin bisnis dan entitas usaha yang ingin mencapai kesuksesan yang berkelanjutan di pasar global yang kompetitif. Kemudian selanjutnya ada manfaat studi kelayakan bisnis. Laporan dari studi kelayakan bisnis ini tidak hanya memberikan gambaran tentang potensi keuntungan finansial yang dapat diperoleh, tetapi juga mengidentifikasikan resiko-resiko yang mungkin dihadapi serta dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang akan timbul dari proyek tersebut. Dengan demikian, manfaat dari studi kelayakan bisnis sangat luas dan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan seperti investor, kreditor, manajemen perusahaan, pemerintah, dan masyarakat umum. Yang pertama itu ada bagi pihak investor. Laporan studi kelayakan bisnis ini merupakan dokumen yang krusial dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi di suatu proyek. Investor perlu memahami secara mendalam tentang potensi pengembalian investasi, estimasi waktu pengembalian modal atau payback period, serta tingkat resiko yang terlibat dalam proyek tersebut. Dengan mempelajari laporan studi kelayakan bisnis, investor dapat menilai apakah proyek tersebut layak untuk mendapatkan dukungan finansial mereka atau tidak. Selain itu, investor juga dapat menggunakan laporan ini sebagai dasar untuk bernegosiasi dengan pihak manajemen perusahaan terkait kondisi investasi yang diinginkan. Yang kedua, manfaat bagi pihak kreditor seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Laporan studi kelayakan bisnis menjaga instrumen untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas yang cukup membayar kembali pinjaman. Kreditor akan meneliti aspek-aspek seperti estimasi pendapatan, biaya operasional, dan struktur modal proyek untuk menentukan apakah perusahaan tersebut mampu memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman atau tidak. Kemudian evaluasi yang teliti terhadap laporan studi kelayakan bisnis membantu kreditor dalam memitigasi resiko kredit yang mungkin timbul. Kemudian dari sudut pandang manajemen perusahaan, studi kelayakan bisnis menjadi paduan utama dalam perencanaan dan implementasi proyek bisnis. Manajemen perusahaan bertanggung jawab untuk mengembangkan laporan studi kelayakan yang komprehensif yang mencakup analisis pasar, analisis teknis, analisis keuangan, serta analisis risiko. Dengan memahami secara mendalam potensi dan tantangan yang dihadapi proyek, manajemen dapat mengambil keputusan yang tepat terkait strategi pendanaan, alokasi sumber daya, dan manajemen risiko untuk memastikan keberhasilan proyek dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian ada manfaat untuk pihak pemerintah dan masyarakat. Pihak pemerintah dan masyarakat juga memperoleh manfaat yang signifikan dari laporan studi kelayakan bisnis. Pemerintah menggunakan laporan ini sebagai dasar untuk mengevaluasi
dampak proyek terhadap perekonomian regional ataupun nasional, lingkungan serta masyarakat sekitar. Dengan analisis yang cermat, pemerintah dapat memastikan bahwa proyek tersebut sejalan dengan kebijakan pembangunan ekonomi dan kontribusi positif terhadap pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara lebih mendalam, laporan studi kelayakan bisnis mencakup beberapa komponen kunci seperti analisis pasar, evaluasi potensi pasar untuk produk atau layanan yang ditawarkan oleh proyek bisnis, termasuk analisis tren pasar, potensi pangsa pasar, serta profil pelanggan potensial. Kemudian analisis teknis, penilaian terhadap teknologi, infrastruktur, ataupun kemampuan teknis yang diperlukan untuk mendukung operasional proyek bisnis. Kemudian analisis keuangan, proyeksi pendapatan dan biaya operasional dalam jangka waktu tertentu, serta estimasi cash flow dan probability proyek. Kemudian ada analisis resiko, identifikasi dan evaluasi resiko yang mungkin dihadapi, serta strategi mitigasi yang diterapkan untuk mengurangi dampak negatif dari resiko-resiko tersebut. Kemudian ada analisis dampak lingkungan dan sosial, penilaian terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar akibat dari operasi proyek bisnis. Dalam konteks ini, studi kelayakan bisnis tidak hanya menjadi alat untuk menilai keberhasilan sebuah proyek secara finansial, tetapi juga memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional. Pentingnya studi kelayakan bisnis bagi pembangunan ekonomi nasional tidak hanya dapat disangkal. Proyek-proyek bisnis yang direncanakan dengan baik dan memiliki kelayakan yang baik dapat menjadi motor penggerak ekonomi dengan berbagai cara. Pertama-tama, proyek-proyek ini dapat menciptakan lapangan kerja yang baik langsung maupun tidak langsung, yang membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ini sangat penting dalam konteks ekonomi yang dinamis saat ini, di mana penciptaan lapangan pekerjaan menjadi salah satu tantangan utama di negara kita. Selain penciptaan lapangan pekerjaan, proyek-proyek yang berhasil juga dapat meningkatkan investasi dalam negeri. Investasi lokal seringkali tertarik untuk menyuntikkan modalnya dalam proyek-proyek yang memiliki kelayakan bisnis yang baik karena memiliki potensi pengembalian yang menarik dan resiko yang terkendali. Hal ini tidak hanya menjadi roda ekonomi lokal, tetapi juga memberikan dorongan bagi sektor-sektor terkait seperti industri, perbankan, pertanian maupun jasa lainnya yang mendukung infrastruktur ekonomi. Analisis studi kelayakan bisnis juga mencakup aspek distribusi nilai tambah pada seluruh masyarakat. Proyek-proyek yang dilaksanakan dengan baik tidak hanya memberikan manfaat ekonomi kepada pemilik proyek atau investor, tetapi juga kepada masyarakat luas. Misalnya, proyek infrastruktur yang memperbaiki akses transportasi atau jaringan telekomunikasi akan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas yang pada gilirannya membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di wilayah tersebut. Distribusi nilai tambah ini penting untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah dan meningkatkan inklusivitas ekonomi secara keseluruhan. Kemudian dari sudut pandang pemerintah, studi kelayakan bisnis merupakan alat yang penting dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan ekonomi nasional. Pemerintah menggunakan laporan ini sebagai dasar untuk menentukan apa prioritas pembangunan, bagaimana alokasi sumber daya, serta kebijakan seperti apa yang dapat mendukung untuk memfasilitasi pelaksanaan proyek-proyek yang dianggap strategis bagi pembangunan nasional. Dengan memilih dan mendukung proyek-proyek yang memiliki kelayakan bisnis yang tinggi, pemerintah dapat mempercepat pencapaian target-target pembangunan ekonomi dalam jangka panjang dan meningkatkan daya saing nasional di tingkat global. Dalam konteks analisis bisnis dan manfaat, studi kelayakan bisnis juga menilai investasi per tenaga kerja. Proyek-proyek juga memberikan dampak ekonomi positif, biasanya memiliki efek ganda terhadap lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung.
Investasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja juga menjadi bagian integral dari proyek-proyek ini, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas tenaga kerja nasional dan daya saing global. Kemudian pengaruh sosial dari proyek bisnis juga merupakan aspek penting yang dinilai dalam studi kelayakan bisnis. Proyek-proyek yang dijalankan dengan memperhatikan keberlanjutan sosial biasanya selalu mendapatkan dukungan besar dari masyarakat lokal dan pihak-pihak yang terkait. Ini termasuk memastikan bahwa proyek tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menghormati nilai-nilai sosial dan budaya setempat, serta meminimalkan dampak negatif terhadap komunitas lokal. Kemudian ada analisis semi kemanfaatan dan beban sosial juga menjadi bagian penting dalam evaluasi studi kelayakan bisnis. Ini biasanya mencakup penilaian terhadap distribusi manfaat proyek antara berbagai kelompok masyarakat serta evaluasi terhadap beban atau dampak negatif yang mungkin ditanggung oleh kelompok-kelompok yang terdampak. Dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kemanfaatan dan beban sosial, proyek bisnis dapat dirancang dan diimplementasikan dengan cara mendukung inklusivitas sosial dan keberlanjutan jangka panjang. Dalam era saat ini atau era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, studi kelayakan bisnis bukan hanya menjadi syarat formal, tetapi juga menjadi instrumen strategi yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi pengusaha dan negara. Kemudian dengan memanfaatkan data yang akurat dan melakukan analisis yang komprehensif, perusahaan dan pemerintah dapat meminimalkan risiko, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mencapai tujuan-tujuan strategis mereka dengan lebih efektif. Secara keseluruhan, studi kelayakan bisnis adalah proses yang kompleks dan menyeluruh yang mempertimbangkan berbagai aspek untuk menilai kelayakan suatu proyek dari berbagai sudut pandang, dengan memastikan bahwa semua faktor yang relevan telah dipertimbangkan secara cermat. Laporan studi kelayakan bisnis menjadi landasan yang kokoh untuk pengambilan keputusan yang berkelanjutan dan berorientasi pada pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Yang pertama itu ada penemuan ide. Tahap awal dalam studi kelayakan bisnis adalah penemuan ide. Ide bisnis biasanya muncul dari berbagai sumber seperti pengalaman pribadi, tren pasar, ataupun inovasi teknologi. Misalnya, seorang wirausahawan dapat memperhatikan kebutuhan yang belum terpenuhi di pasar atau menemukan cara baru untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Penting untuk menjelaskan bagaimana ide tersebut muncul dan apa motivasi di baliknya. Kemudian ada tahap penelitian. Setelah ide bisnis teridentifikasi, langkah berikutnya adalah tahap penelitian yang komprehensif. Tahap ini terdiri dari beberapa subtahap. Yang pertama itu mengumpulkan data. Pengumpulan data merupakan langkah awal yang penting dalam studi kelayakan bisnis. Data dikumpulkan dapat berupa informasi pasar, statistik industri, profil pesaing, dan preferensi konsumen. Misalnya, dalam pengembangan sebuah aplikasi mobile, pengumpulan data dapat mencakup analisis demografis, penggunaan potensial, dan preferensi pengguna terhadap fitur aplikasi dan kebiasaan pengguna smartphone. Dan kemudian adalah mengolah data. Dengan mengolah data dengan memasukkan teori-teori yang relevan. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menerapkan teori-teori atau konsep yang relevan dalam bidang bisnis yang bersangkutan. Contohnya dalam industri teknologi, teori-teori tentang adopsi teknologi atau teori pasar dapat digunakan untuk menginterpretasikan data yang terkumpul, kemudian menganalisis dan menginterpretasi hasil pengolahan data. Langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil dan pengolahan data tersebut. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola atau tren yang mungkin mempengaruhi keberhasilan ide bisnis. Misalnya analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunity, dan Threats dapat digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman yang dihadapi oleh ide bisnis. Kemudian ada tahap evaluasi.
Setelah data terkumpul dan dianalisis, tahap selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menentukan apakah ide bisnis memiliki potensi yang berhasil di pasar yang bersangkutan. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap aspek finansial, teknis, operasional, dan manajerial dari ide bisnis tersebut. Kemudian, tahap pengurutan usulan yang layak setelah melakukan evaluasi. Setelah melakukan evaluasi, langkah berikutnya adalah memilih dan menyusun usulan yang dianggap penting paling layak untuk dijalankan. Usulan ini harus mempertimbangkan hasil evaluasi yang telah dilakukan serta memprioritaskan ide bisnis yang memiliki potensi keberhasilan yang tinggi. Kemudian tahap rencana pelaksanaan. Tahap rencana pelaksanaan melibatkan penyusunan rencana yang detail tentang bagaimana ide bisnis akan dijalankan. Rencana ini mencakup strategi pemasaran, operasional, sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis yang efektif. Misalnya nih, merencanakan peluncuran produk baru, rencana pelaksanaan dapat mencakup strategi promosi, rantai pasokan, dan alokasi anggaran. Kemudian tahap pelaksanaan. Tahap terakhir dalam studi kelayakan bisnis adalah tahap pelaksanaan dari rencana yang telah disusun. Implementasi rencana ini penting untuk mengubah ide bisnis menjadi kenyataan. Proses pelaksanaan melibatkan koordinasi antara berbagai departemen atau tim, pengaturan sumber daya, dan penyelesaian terhadap perubahan pasar atau lingkungan bisnis. Kemudian adapun implementasi dan ketertarikan antar tahapan. Penting untuk dicatat bahwa setiap tahapan dalam studi kelayakan bisnis saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, hasil dari pengumpulan data dan analisis data pada tahap penelitian dapat memberikan masukan yang berharga untuk evaluasi dan perencanaan di tahap berikutnya. Begitu pula dengan evaluasi yang menjadi dasar untuk memilih dan menyusun usulan yang layak untuk direalisasikan. Contoh penerapan dalam dunia nyata untuk memberikan gambaran yang lebih konkret dalam penerapan studi kelayakan agribisnis dalam industri makanan dan minuman. Misalnya, seorang pengusaha ingin membuka warung kopi dengan konsep unik di daerah perkantoran. Kemudian, adapun penemuan idenya yaitu pengusaha tersebut mengamati bahwa di area perkantoran tersebut belum ada warung kopi yang menawarkan suasana santai dengan konsep ramah lingkungan. Kemudian yang kedua ada tahap penelitian, di mana pengumpulan data. Pengusaha mengumpulkan data tentang jumlah karyawan di sekitar area perkantoran, preferensi mereka terhadap jenis minuman dan makanan ringan, dan waktu kunjungan potensial. Yang kemudian mengolah data. Data tersebut diolah untuk mengidentifikasikan pola konsumsi dan preferensi pasar. Kemudian menganalisis hasil. Analisis hasil ditunjukkan bahwa adanya potensi pasar yang cukup besar untuk konsep warung kopi ramah lingkungan di area tersebut. Kemudian ada tahap evaluasi. Pengusaha mengevaluasi aspek finansial, biaya modal, perkiraan pendapatan, teknis, lokasi, perizinan operasional, sistem penyediaan dan persediaan, dan manajerial, pengelolaan tim, layanan pelanggan, tahap pengurutan usulan yang lain. Berdasarkan evaluasi, pengusaha memiliki konsep warung kopi ramah lingkungan terhadap usulan yang paling layak. Kemudian tahap rencana pelaksanaan. Pengusaha merencanakan detail strategi pemasaran untuk menarik karyawan area perkantoran, operasional warung, dan pengadaan sumber daya manusia. Kemudian ada tahap pelaksanaan. Warung kopi dibuka dengan mengimplementasi rencana yang telah disusun. Pengusaha terus memantau kinerja bisnis dengan melakukan penyesuaian berdasarkan umpan balik pelanggan. Studi kelayakan bisnis merupakan proses penting untuk menilai apakah suatu proyek layak untuk dilaksanakan atau tidak. Terdapat beberapa aspek yang harus dievaluasi secara menyeluruh dalam studi kelayakan bisnis, termasuk aspek finansial yang mencakup kas, net benefit cost ratio, net BC ratio, payback period, net present value atau NPV, probability index atau PI, dan internal rate of return atau IRR, dan aliran cash atau cash flow. Aliran kas atau cash flow adalah salah satu aspek paling fundamental dalam studi kelayakan bisnis.
Ini mengacu pada masuk dan keluarnya uang dalam suatu periode tertentu sebagai hasil dari operasi bisnis. Evaluasi aliran kas membantu dalam memprediksi likuiditas bisnis, yaitu kemampuan bisnis untuk memenuhi kewajiban keuangan saat pada jatuh tempo tanpa mengalami kesulitan keuangan yang signifikan. Dalam konteks studi kelayakan bisnis, analisis aliran kas dilakukan dengan memproyeksikan penerimaan dan pengeluaran uang yang diperkirakan dari proses bisnis, investasi, dan pendanaan. Proyeksi ini seringkali dilakukan untuk periode beberapa tahun ke depan, tergantung pada karakteristik bisnis dan industri yang bersangkutan. Kemudian ada net benefit cost ratio, net BC ratio, net benefit cost ratio adalah metrik lain yang penting dalam studi kelayakan bisnis. Rasio ini biasanya mengukur perbandingan antara manfaat bersih atau benefit dengan biaya atau cost dari suatu proyek atau investasi. Dalam perhitungannya, manfaat bersih biasanya didefinisikan sebagai total nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dari proyek setelah mempertimbangkan biaya awal yang telah dikeluarkan. Kemudian, net BC ratio yang lebih besar dari satu menunjukkan bahwa manfaat yang dihasilkan dari investasi lebih besar daripada biayanya. Ini menunjukkan potensi keuangan dari proyek tersebut yang merupakan indikator penting untuk menentukan apakah proyek layak dilaksanakan atau tidak. Payback period adalah waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali modal yang diinvestasikan dalam suatu proyek bisnis melalui aliran kas yang dihasilkan dari proyek tersebut. Dalam konteks studi kelayakan bisnis, payback period merupakan indikator penting dari tingkat likuiditas dan resiko finansial suatu proyek. Semakin pendek payback period, semakin cepat awal modal yang diinvestasikan akan kembali ke pemilik atau investor, yang umumnya dianggap lebih penting menguntungkan karena mengurangi resiko dan peningkatan likuiditas perusahaan. Namun, payback period harus mempertimbangkan bersama dengan aspek lain, seperti tingkat pengembalian yang lebih jangka panjang dan nilai sekarang bersih untuk dievaluasi dengan lebih komprehensif. Kemudian, selanjutnya yaitu ada net present value atau NPV. Net present value atau NPV adalah metode evaluasi keuangan yang mengukur nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan suatu proyek. Setelah mempertimbangkan tingkat diskonto yang telah diterapkan, NPV dihitung dengan mengurangi biaya awal investasi dari total nilai sekarang dari semua aliran kas yang diharapkan dari proyek tersebut. NPV yang positif menunjukkan bahwa nilai sekarang dari manfaat bersih proyek, yaitu selisih antara aliran kas yang diharapkan dan biaya awal, melebihi biaya investasi awal. Ini menunjukkan bahwa proyek tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan dan dapat dianggap layak untuk dikejar lebih lanjut. Kemudian probability index atau PI. Probability index atau PI atau indeks probabilitas adalah perbandingan antara nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dengan biaya awal investasi. PI dihitung dengan membagikan NPV dengan biaya awal investasi. Sebuah PI yang lebih besar dari satu menunjukkan bahwa nilai sekarang dari manfaat bersih yang diharapkan melebihi biaya investasi awal. Dengan demikian, PI adalah indikator tambahan yang membantu dan mengevaluasi serta membandingkan proyek alternatif berdasarkan tingkat probability relatif mereka. Kemudian yang terakhir ada internal rate of return atau IRR. Ini merupakan tingkat pengembalian yang dihasilkan dari suatu investasi atau proyek bisnis. IRR biasanya didefinisikan sebagai tingkat diskonto yang membuat NPV dari investasi tersebut sama dengan 0. Dalam hal ini, proyek dengan tingkat pengembalian internal yang lebih tinggi umumnya dianggap lebih menguntungkan karena tingkat pengembaliannya lebih tinggi dari tingkat diskonto yang diterapkan. IRR merupakan indikator penting dari efisiensi investasi dan tingkat yang digunakan untuk membandingkan tingkat alternatif atau investasi dalam rangka memilih terbaik dari segi keuangan. Kemudian setelah tadi ada aspek finansial, sekarang adalah aspek non finansial. Aspek non finansial dalam studi kelayakan bisnis sangat penting karena melibatkan elemen-elemen yang tidak langsung terkait dengan angka atau keuangan, namun memiliki dampak yang signifikan terhadap keseluruhan keberhasilan dan keberlanjutan bisnis. Aspek ini dapat mencakup visi dan misi perusahaan.
Yang pertama, visi adalah gambaran jangka panjang tentang apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Sedangkan misi adalah tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam jangka pendek untuk mendukung visi tersebut. Kedua elemen ini membantu mengarahkan semua kegiatan bisnis ke arah yang diinginkan dan memberikan landasan bagi identitas perusahaan. Kemudian nilai-nilai inti perusahaan. Dalam hal ini nilai-nilai inti perusahaan mencerminkan prinsip-prinsip dan norma-norma yang menjadi dasar budaya perusahaan. Nilai-nilai ini memandu perilaku internal dan eksternal perusahaan serta dapat mempengaruhi citra merek dan hubungan dengan stakeholder. Dampak sosial dan kemudian dampak sosial dan budaya. Bisnis tidak hanya beroperasi untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Evaluasi dampak sosial mencakup pertimbangan terhadap keberlanjutan, keadilan sosial, dan kontribusi terhadap komunitas lokal. Aspek budaya mencakup kepekaan terhadap nilai-nilai lokal, norma sosial, dan kepercayaan dalam berinteraksi dengan stakeholder. Kelayakan ide atau konsep produk layanan. Evaluasi ini mencakup keunikan produk atau layanan yang ditawarkan, apakah ada kebutuhan pasar yang belum terpenuhi, dan seberapa besar potensi untuk memenuhi ekspektasi konsumen. Kemudian ada kelayakan ide atau konsep ini dapat dilihat dari sudut pandang inovasi, potensi pertumbuhan, dan kesesuaian dengan tren pasar yang sedang berlangsung. Kemudian yang kedua ada aspek sosial dan ekonomi. Aspek sosial dan ekonomi dalam studi kelayakan bisnis mengevaluasi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh bisnis terhadap masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini dapat mencakup kesejahteraan ekonomi lokal. Seperti dalam hal ini berarti bisnis yang sukses dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja, pembayaran pajak, dan dukungan terhadap industri lokal lainnya. Evaluasi ini melibatkan analisis terhadap potensi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional, yang kemudian kesempatan kerja. Evaluasi terhadap kesempatan kerja yang diciptakan oleh bisnis untuk penduduk lokal, seberapa baik perusahaan tersebut berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Kontribusi terhadap pendapatan dan perangkatan daerah. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dan karyawan serta dampak terhadap rantai pasok lokal dapat berkontribusi pada pendapatan daerah. Hal ini penting untuk mempertimbangkan pemerintahan setempat dalam mendukung dan mengatur bisnis. Kemudian ada pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan. Evaluasi terhadap kemampuan bisnis untuk berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan mencakup tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, investasi dalam pengembangan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Kemudian yang ketiga ada aspek pemasaran. Aspek pemasaran dalam studi kelayakan bisnis mengidentifikasikan pasar yang dituju, mengukur potensi pasar, dan merencanakan strategi untuk mencapai dan mempertahankan pangsa pasar yang diinginkan. Aspek ini dapat mencakup pemahaman terhadap pasar, analisis mendalam terhadap karakteristik pasar, termasuk ukuran, pertumbuhan, tren, dan struktur pasar. Pemahaman ini penting untuk mengidentifikasikan peluang dan ancaman yang ada di pasar. Kemudian ada segmentasi pasar. Pembagian pasar menjadi segmen yang lebih kecil berdasarkan karakteristik yang serupa seperti demografi, geografi, ataupun perilaku. Segmentasi pasar membantu menentukan target pasar yang tepat dan merancang strategi pemasaran yang efektif. Kemudian ada perilaku konsumen. Studi tentang kebutuhan, preferensi konsumen, dan perilaku konsumen dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Pemahaman ini membantu dalam mengembangkan produk atau layanan yang relevan dan dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Kemudian analisis pesaing. Evaluasi terhadap pesaing langsung meskipun tidak langsung untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka, strategi pemasaran yang mereka terapkan, serta bagaimana perusahaan mereka membedakan diri dan menawarkan nilai tambah yang unik. Kemudian strategi pemasaran.
rencana untuk memasarkan produk atau layanan termasuk penetapan harga, promosi dan distribusi, dan penempatan produk. Strategi ini harus didasarkan pada analisis pasar yang komprehensif dan tujuan pemasaran yang jelas. Kemudian yang keempat, ada aspek teknis atau operasional. Aspek teknis dan operasional dalam studi kelayakan bisnis mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk menjalankan operasi bisnis secara efektif dan efisien. Ini mencakup yang pertama adalah proses bisnis atau layanan. Evaluasi terhadap proses bisnis atau layanan penyediaan layanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Faktor-faktor seperti teknologi yang digunakan, kehandalan proses, ataupun biaya produksi harus dipertimbangkan. Kemudian ada infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur fisik atau teknologi yang diperlukan untuk mendukung operasional bisnis termasuk fasilitas produksi, jaringan distribusi, dan sistem informasi yang diperlukan untuk pengelolaan operasional. Kemudian ada ketersediaan bahan baku dan input. Evaluasi terhadap ketersediaan bahan baku dan input lainnya juga diperlukan untuk produksi dan penyediaan layanan. Keberlanjutan pasokan dan harga yang stabil menjadi faktor kritis dalam perencanaan operasional. Kemudian ada kualitas dan konsistensi. Kualitas produk dan layanan yang dihasilkan dan konsistensi dalam pemenuhan standar yang ditetapkan sangat penting untuk memastikan bahwa reputasi dan pemenuhan harapan pelanggan. Kemudian kesiapan teknis. Analisis terhadap kemampuan teknis adalah kehandalan sistem yang diperlukan untuk menjalankan operasional perusahaan bisnis sehari-hari. Kemudian ada peningkatan efisiensi operasional. Dan penyesuaian terhadap perubahan teknologi merupakan faktor penting dalam kesuksesan bisnis dalam jangka panjang. Kemudian yang kelima ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Aspek manajemen dan sumber daya manusia dalam studi kelayakan bisnis berarti mengevaluasi kemampuan manajemen dalam merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya perusahaan yang efektif. Ini biasanya mencakup yang pertama adalah kemampuan manajerial, di mana kualifikasi, pengalaman, dan keterampilan manajemen dimiliki oleh tim eksekutif dan pimpinan perusahaan. Kemampuan ini sangat memerlukan pengambilan keputusan strategis dan operasional. Kemudian struktur organisasi, desain organisasi yang tepat untuk mendukung efisiensi komunikasi yang efektif dan kerja tim di dalam perusahaan. Struktur organisasi harus mempertimbangkan ukuran perusahaan yang kompleksitas perusahaan dan tujuan strategis yang dicapai. Kemudian adalah perencanaan SDM. Rencana untuk mengelola sumber daya manusia perusahaan termasuk rekrutmen, pengembangan, motivasi, dan retensi karyawan. SDM merupakan aset berharga yang dapat memberikan keunggulan kompetitif jika dikelola dengan baik. Kemudian ada kebijakan dan pengembangan dan retensi karyawan. Upaya untuk mengembangkan karyawan yang ada dan mempertahankan bakat terbaik di perusahaan. Investasi dalam pengembangan karyawan dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan loyalitas terhadap perusahaan. Kepemimpinan dan budaya perusahaan. Kepemimpinan yang kuat dan budaya perusahaan yang positif dapat mempengaruhi motivasi karyawan, kepuasan pelanggan, dan reputasi perusahaan secara keseluruhan. Yang keenam, aspek lingkungan industri. Aspek lingkungan industri dalam studi kelayakan bisnis adalah mengidentifikasikan faktor-faktor makroekonomi dan industri yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan bisnis. Ini dapat mencakup yang pertama, tren industri. Perubahan signifikan dalam tren pemasaran, teknologi, dan regulasi dapat mempengaruhi permintaan pasar dan biaya operasional. Bisnis harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tren industri yang kompetitif. Kemudian regulasi pemerintah. Peraturan dan kebijakan pemerintah mengatur operasi bisnis termasuk perizinan, pajak lingkungan, dan keamanan. Kepatuhan terhadap regulasi ini penting untuk menghindari sanksi hukum dan menjaga hubungan yang baik dengan pemerintah. Kemudian perubahan teknologi. Kemajuan dalam teknologi dapat menciptakan peluang baru untuk inovasi produk dan proses, tetapi juga dapat mengubah dinamika persaingan dan mempengaruhi kebutuhan pasar. Adapun faktor eksternal lainnya, yang pertama itu faktor-faktor seperti kondisi ekonomi global, geopolitik, dan perubahan dalam preferensi konsumen dapat
memiliki dampak yang signifikan terhadap bisnis di tingkat industri. Kemudian yang ketujuh ada aspek hukum. Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis mengevaluasi kepatuhan bisnis terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Ini mencakup yang pertama itu ada lisensi dan izin. Persyaratan legal untuk mendapatkan lisensi, izin atau sertifikasi yang digunakan untuk menjalankan operasi bisnis. Kepatuhan terhadap persyaratan ini penting untuk menghindari sanksi dan penutupan bisnis yang tidak sah. Kemudian ada hak intelektual. Perlindungan hukum terhadap motivasi, merek dagang, hak cipta dan paten yang memiliki oleh perusahaan. Melindungi hak kekayaan intelektual penting untuk mencegah pelanggaran dan menciptakan keunggulan kompetitif. Kemudian adalah kewajiban dan pajak. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku termasuk pembayaran pajak penghasilan, PPN dan kewajiban lainnya. Pelaksanaan yang benar dalam hal perpajakan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan keuangan perusahaan. Kemudian ada regulasi ketenagakerjaan. Hak dan kewajiban perusahaan terhadap karyawan termasuk ketentuan jam upah, jam kerja, kondisi kerja yang aman, dan hak buruh yang lainnya. Kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan membantu membangun hubungan yang baik dengan karyawan dan mencegah masalah hukum. Keseluruhan dari studi kelayakan bisnis melibatkan integrasi semua aspek ini untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang potensi keberhasilan dan resiko yang terkait dengan memulai atau mengembangkan bisnis. Analisis yang mendalam dan evaluasi yang hati-hati dari setiap aspek ini membantu mengambil keputusan untuk mengidentifikasi peluang yang berharga, mengelola resiko yang efektif, dan mengembangkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai studi kelayakan bisnis. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk saya sendiri tentunya dan untuk yang mendengarkan. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.